teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng ya. Salam. Sekarang sudah hampir jam 12 ya. Kembali saya ingin bercerita ya, kali ini tentang apa ya? Tentang Nyai Balau ya, teman-teman ya. Jadi saya pakai headset ya. Saya mencoba pakai headset karena biasanya saya nggak pakai headset, teman-teman. Oke, dulu di Tewah ya diceritakan bahwa ada seorang tokoh yang sudah terkenal ya, mungkin ya, bahkan jalannya ada ya, itu tokoh perempuannya itu Nyai Balau ya. Diceritakan pada waktu itu ya, kampung Tewah aman-aman saja ya, sampai suatu ketika kampung Tewah diserang oleh Asang Kayau atau segerombolan Asang Kayau ya, sekitar 50-an orang ceritanya. Dan pada saat masyarakat melakukan aktivitasnya sehari-hari, Asang Kayau ini menyerangnya dan ada korbannya ya. Jadi nanti saya akan implementasikan cerita ini ke dalam sebuah tarian ya. Tarian ini pernah kami bawakan dari Sanggar Nyai Balau Tewah pada Festival Budaya Mieng Manasa tahun 2018 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Walaupun tidak juara ya tidak apa-apa, teman-teman. Sebenarnya video ini pernah saya upload di akun YouTube saya ini ya. Nah ini ya, Siswadi Penamping Desa ya, Penamping Desa Kalteng ya, Siswadi Penamping Desa Kalteng. Tapi kualitas gambarnya tidak terlalu bagus dan saya upload seadanya ya. Makanya saya sekarang mau upload lagi. Dan kebetulan juga akun saya yang ini, yang Siswadi Penamping Desa Kalteng, itu sudah tidak saya pakai. Tapi masih ada teman-temannya, tapi tidak saya pakai lagi. Tapi saya coba upload lagi, mudah-mudahan dengan tampilan yang baru ini, walaupun videonya nanti kita bisa lihat sama-sama ya, walaupun mungkin masih ada kekurangan, tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Nah di sini saya akan menceritakan secara singkat dulu ceritanya. Tadi saya sampai mereka diserang oleh Asang Kayau ya. Nyai Balau ini kan orang yang pintar ya, di samping sakti juga pintar. Lalu setelah diserang Asang Kayau dan ada satu korban dari masyarakat Tewah waktu itu, dia mengajak masyarakat untuk mendirikan kuta ya. Makanya judul tarian ini Titir Penyang Sangkalemu Kuta ya. Nah jadi Titir Penyang Sangkalemu Kuta ini, lalu akhirnya Nyai Balau mengajak masyarakat untuk membangun kuta. Kuta itu adalah benteng ya, benteng pertahanan teman-teman. Kuta itu adalah benteng. Nah jadi gunanya membangun kuta ini agar bisa membendung kekuatan musuh atau serangan dari musuh tadi atau Kayau tadi ya. Nah bahannya dari ulin teman-teman. Besar ulinnya sebesar drum ya, mungkin 50 cm diameternya. Bagaimana cara mereka membuat dan mengangkatnya seberat sebesar itu ya kita tidak tahu ya, karena ceritanya pada zaman dahulu atau legendanya pada zaman dahulu masyarakat Dayak itu kuat-kuat ya. Oke, ataupun ada kekuatan lain yang membantu mereka ya, sehingga bisa mengangkat ulin sebesar itu. Akhirnya dibangunlah sebuah kuta. Nah ternyata walaupun ada kuta, tetap diserang ya mereka oleh Asang Kayau ini. Tapi Nyai Balau tidak habis pikir akal ya, dia melatih masyarakat untuk berperang, melatih ilmu bela diri dan lain-lain ya. Akhirnya banyak di Asang Kayau ini yang meninggal juga ya teman-teman, walaupun ada juga dari kubu Nyai Balau yang meninggal. Tetapi tidak habis di situ teman-temannya. Asang Kayau ini tidak mau pergi juga. Akhirnya Nyai Balau mengambil sebuah ide lainnya, atau mencari sebuah ide lain, yaitu dia mengetahui salah satu kelemahan Asang Kayau ini tidak bisa melihat perempuan telanjang bulat teman-temannya. Jadi Asang Kayau ini tidak bisa melihat perempuan
telanjang bulat. Jadi akhirnya dia mengambil sebuah akal, dia menghembuskan sebuah isu bahwa dia akan telanjang di atas kuta ya, dan menyerahkan diri mungkin maksudnya ya. Padahal ini adalah akal saja ya. Dan terdengarlah ini ke telinga Asangkayal ya. Nggak mungkin, kata Asangkayal ya, nggak mungkin Nyai Balau akan telanjang. Pada hari esoknya Nyai Balau kan sudah menyiapkan ini satu perempuan yang mirip dengan dia ya. Jadi bukan Nyai Balau yang telanjang teman-teman ya. Jadi yang telanjang itu anak buahnya ya, tapi perempuan ya, balaunya panjang juga ya, atau rambutnya ya, kalau bahasa kami itu balau itu rambut ya, rambutnya panjang juga seperti Nyai Balau. Nah teman-teman, jadi Asangkayal menyerang pada hari esoknya. Di tengah-tengah peperangan telanjanglah seorang wanita ini ya, yang dikira musuh itu Nyai Balau. Setelah mereka telanjang, lalu akhirnya teman-teman hilang ilmunya, dan banyak Asangkayal itu yang meninggal, berhasil dibunuh. Nah ceritanya saya kemas dalam sebuah tarian, silahkan teman-teman saksikan ya tariannya ya, walaupun soundnya nggak terlalu bagus, maafkan ya, karena ini kameranya waktu itu memang kayak biasa ya, malam lagi acaranya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, klik lonceng teman-teman ya. Oke, kita saksikan. Ya, ceritanya seperti ini teman-teman. Ini kuta ya, yang diangkat penari ini. Ya, ini kuta. Di atasnya itu Nyai Balau. Kuta ini artinya benteng ya. Nah ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, Nyai Balau ini kan terkenal. Kita mungkin sebagian sudah tahu ya, Nyai Balau itu siapa ya. Yaitu seorang tokoh yang sangat disegani pada waktu itu ya, legendanya ya, di desa Tewah waktu itu, di kampung Tewah ya. Nyai Balau ini ceritanya awalnya aman-aman saja ya masyarakat di Tewah waktu itu, awalnya cerita yang diceritakan dalam tarian ini. Nah ini terlihat masyarakat rukun, damai, tentram ya. Ini ya, terlihat sekali ya, mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Nah ini ya, ini ada yang mendulang ya. Tapi ternyata tiba-tiba mereka diserang oleh Asangkayal. Oh ini Asangkayal, ada 3 laki-laki penari ya, Diki Wahyudi, Kalpin dengan Aldo, penari laki-laki ini yang menggambarkan Asangkayal ya. Nah ini penari perempuannya ini Yusi Rega, Mia Arnita, Irena Eka, Dita Tania, Numeri Beni Olala, Kristina, dengan Nyai Balaunya Yuspita Dewi ya. Oh ini ceritanya Kayau ini mau menyerang masyarakat ini ya, tanpa sepengetahuan Nyai Balau ya, ceritanya. Akhirnya tertangkap 1. Nah ini ya, mereka melawan tapi tak kuasa, akhirnya dapat kepalanya ya, itu ceritanya, yang dipegang itu kepalanya teman-teman. Nah akhirnya gemparlah masyarakat Tewah dan geramlah Nyai Balau ya. Nah ini Kayau ini membawa kepala itu ya, lalu dia mengirim pesan bahwa dia akan menyerang lagi, bahkan menguasai kampung Nyai Balau ya, yaitu kampung Tewah. Nah teman-teman, nah mendengar kabar itu dan melihat kejadian yang sudah terjadi dengan masyarakatnya, akhirnya Nyai Balau mengajak masyarakatnya membangun kuta atau benteng dari ulin ya. Tinggi sekali teman-teman, tingginya 10 meter ya, tinggi benteng ini ya. Bayangkan ulinnya bulat ya, diameternya mungkin sampai 50 cm ya diameternya, karena ulinnya tidak dibelah ya, karena ulin yang besar, mungkin sebesar drum lah. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana cara mereka mengangkat dan membawanya ya. Lalu akhirnya itu ada kuta ya, diceritakan dalam tarian ini dibangunlah kuta itu, dan Nyai Balau melengkapi ilmu bela diri dan ilmu-ilmu lainnya ya kepada masyarakat supaya bisa
melawan Asang Kayau ini ya. Nah ini kisahnya Nyai Balau ya, lagi memberikan ilmu kepada masyarakatnya. Iya, ini ceritanya nanti ada mereka perkelahian antara Nyai Balau dengan Asang Kayau ya setelah ini ya. Wah, ceritanya mereka bersatu melawan Sang Kayau itu ya, ceritanya di sini teman-teman. Nah teman-teman, nah ceritanya ya. Nah, Nyai Balau ini terkenal juga dengan selendangnya. Selendangnya ini juga sakti ya. Jadi dia melawan pakai selendangnya ya. Banyak Asang Kayau yang meninggal ya atau mati ya ceritanya. Dan Asang Kayau ini juga kewalahan. Ceritanya itu sekitar 50 Asang Kayau ya. 50 orang. Dan berhasil dibunuh sekitar 5 sampai 10 orang ya. Tapi Asang Kayau ini tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak ingin pergi ya, walaupun ada rekan-rekannya yang sudah meninggal. Mereka menyusun rencana lagi ya, Asang Kayau ini ya. Lalu akhirnya Nyai Balau memperlengkapi lagi masyarakatnya dengan ilmu ini ya, ilmu bela diri yang lebih kuat lagi ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Ini ceritakannya di dalam tarian ini ya, walaupun agak kabur ya teman-teman, karena kualitas kameranya tidak terlalu bagus, karena pakai HP aja waktu itu ya. Ini tahun 2018 ya, atau festival budaya Mihing Manasa ya, festival budaya Mihing Manasa di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Nah ceritanya ya, mereka lagi berkelahi atau berperang melawan Kayau ini. Tapi karena kesaktiannya luar biasa ya, Kayau ini tidak bisa melukai Nyai Balau ya. Bahkan sedikit sekali orang yang meninggal dari kubu Nyai Balau, ada 1-2 orang saja. Lalu akhirnya Nyai Balau merencanakan sesuatu ya. Dia menyediakan 1 orang perempuan, karena dia tahu teman-teman kelemahan si Kayau ini, dia tidak bisa melihat perempuan telanjang, ilmunya akan hilang ya. Lalu Nyai Balau menyusun rencana, dia menyiapkan orang yang mirip dengan dirinya atau mirip dengan Nyai Balau. Nah ini ya. Dan pada saat Asang Kayau nanti menyerang, orang itu akan telanjang di atas kuta ya. Nah ini ceritanya ya teman-teman. Nah, karena kalau mereka melihat perempuan telanjang, apalagi yang telanjang itu ceritanya Nyai Balau, padahal bukan Nyai Balau tapi anak buahnya ya. Nah setelah perempuan ini keluar, nah ini tidak telanjang beneran ya, karena nggak bisa ya teman-temannya. Nah ini teman-teman, akhirnya kekuatannya hilang ya. Oke, demikian teman-teman, terima kasih